Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Kotima? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Ibu Haja Judarini, Ibu Fitri, dan Bu Iyo. Yuk, sebelum kita belajar, mari kita berdoa semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita: 1. Dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. 2. Dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. 3. Dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu gotong royong, secara benar. 4. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia, luas wilayah Indonesia, dan juga letak geografis dan astronominya wilayah Indonesia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis beberapa pulau di Indonesia. Kita mulai yang pertama, yaitu kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. 1. Luas Pulau Sumatera adalah 473.481 km persegi. Batas laut Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Selat Sunda. Sedangkan batas daratannya adalah Malaysia, India, dan Kalimantan. Keadaan alam Pulau Sumatera, pantainya antara lain yaitu Iboi, Sorake, Carocok, Pulau Jemur, Pasir Panjang, Nongsa, Tanjung Tinggi, Pasir Putih, Trikora, Parai Tenggiri. Sedangkan laut yang ada di Pulau Sumatera yaitu Laut Indonesia. Yang B, dataran rendah. Dataran rendah di Pulau Sumatera ini terdiri dari dataran rendah Melabo dan dataran rendah Singkel atau Singkli. Kemudian yang terakhir yaitu nama-nama gunung yang ada di Pulau Sumatera. Ini ada Gunung Talang, Gunung Perkison, Gunung Sinabung, Gunung Leset, Gunung Kerinci, Gunung Gerendong, Gunung Bandahara, Gunung Dempo, Gunung Singgalang, Gunung Talamau, dan Gunung Talang. Kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. 1. Luas Pulau Papua dan Maluku yaitu 1.113.019 km persegi. 2. Batas Laut Pulau Papua dan Maluku yaitu Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Arafuru, Samudra Pasifik, dan Laut Filipina. Batas daratan Pulau Papua dan Maluku yaitu Papua Nugini, Sulawesi, dan Timor Leste. 3. Keadaan alam. A. Nama-nama pantai dan laut. Pantai yang ada di Pulau Papua dan Maluku yaitu Raja Ampat, Yen Beba, Pulau Venu, Bakaro, Tanjung Kasuari, Pantai Panjang, Pintu Kota, Santai, Sapapei. Laut yang ada di Pulau Papua dan Maluku antara lain Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Arafuru. Nama-nama dataran rendah. Dataran rendah yang ada di Pulau Papua dan Maluku yaitu Mesisir Arafura, Pesisir Transfly, Pesisir Teluk Papua, Maluku Tenggara. C. Nama-nama gunung. Gunung yang ada di Pulau Papua dan Maluku antara lain Gunung Gamsunoro, Gunung Kapala Madan, Gunung Waloolon, Gunung Jaya, Gunung Trikora, dan Gunung Mandala. Kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. 1. Luas Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki luas 25.789 km persegi. 2. Batas Laut Pulau Bali dan Pulau Tenggara
yaitu Selat Bali, Laut Bali, dan Laut Flores. B. Batas daratan, sebelah baratnya yaitu Pulau Jawa. 3. Keadaan alam. A. Nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Pantai Nusa Dua, Kuta, Legian, Sanur, Lasiana, Koka, dan Seger. Sedangkan laut yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu Laut Bali, Laut Sawu, dan Laut Timur. B. Nama-nama dataran rendah, yaitu Sungai Telaga Wajah, Sungai Ayung, Lombok, Flores, dan Sumbawa. C. Nama-nama gunung. Gunung yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara antara lain Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, Gunung Batu Karu, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Tugas kalian, silahkan kalian buka bukunya halaman 32. Kemudian kalian tuliskan kondisi geografis Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan juga Pulau Sulawesi. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menghambat pembangunan nasional. Silakan kalian buka bukunya halaman 37. Yuk kita membaca bareng-bareng teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Berdasarkan teks gotong royong modal dasar pembangunan, sekarang marilah kita temukan ide pokok dari setiap paragraf. Ibu ambil contoh pada paragraf 1 ya. Pada paragraf 1, ide pokoknya yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, tugas kalian selanjutnya, silakan kalian temukanlah ide pokok yang terdapat pada paragraf 2 dan paragraf 3. Setelah kalian menemukan ide pokok pada setiap paragraf yang ada pada teks bacaan gotong royong modal dasar pembangunan, selanjutnya kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yuk perhatikan bukunya halaman 39. Nah, pada buku tema kalian ini ada 2 ide pokok. Ya, ide pokok yang pertama yaitu musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ide pokok yang kedua yaitu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Nah, berdasarkan ide pokok tersebut silahkan kalian mengembangkan dengan kalimat pengembang menjadi sebuah paragraf yang utuh. Hari ini kita sudah belajar mengenai kondisi geografis beberapa pulau di Indonesia, kemudian nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dan menentukan ide pokok serta mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf.
Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.